Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kembali tentang kuliah tentang experimental research dalam ilmu politik. Jika beberapa video yang lalu, satu video yang lalu kita membahas tentang laboratorium eksperimen dalam ilmu politik, ya ini suatu penelitian yang agak susah dilakukan sebenarnya dan jarang juga dilakukan karena kendala utamanya ya biasanya manusia kan tak responden tuh sadar bahwa dia sedang menjadi objek penelitian. Nah, kalau dia sadar bahwa dia sedang mengalami diajak masuk ke sebuah penelitian, biasanya dia akan berubah sikapnya, ya, berubah sikapnya. Apalagi dia tahu tuh, kita ini sedang diuji nih, ya udahlah nanti. Apalagi misalnya seorang yang udah kenal dengan eksperimental riset, pasti dia ini sedang melakukan penelitian, ada treatment grupnya, ada kontrol grupnya, ya mungkin nanti ada yang kasihan sama kita, dibuat rekayasa agar menyesuaikan dengan hipotesa kita, atau sebaliknya. Nah, karena kita nggak bisa mengontrol ini kadang-kadang, ya, sehingga penelitian laboratorium itu agak kemudian agak bermasalah dalam kita mengontrol respondennya dalam hal perubahan karakter atau behaviornya, karena dia tahu bahwa dia sedang diuji dalam sebuah eksperimen. Nah, untuk menjawab ini kemudian ada bentuk survei yang kemudian bentuk eksperimen yang mencoba untuk menyelesaikan masalah ini, menutupi kelemahan dari laboratorium eksperimen yang dikenal dengan istilah natural experiment, atau dalam bahasa lain mungkin disebut dengan field experiment. Nah, natural experiment ini kelebihannya adalah dia menutupi kelemahan dari laboratorium eksperimen. Artinya orang yang sedang jadi objek penelitian itu nggak sadar bahwa dia sedang diteliti. Ya, satu hal yang sebenarnya ada perdebatan dalam sisi etika, tapi tidak semuanya natural eksperimen itu bisa bertentangan dengan etika. Ya. Misalnya yang mungkin bertentangan dengan etika, saya kasih contoh misalnya gini, tentang apa dampak dampak pakai masker dengan tidak pakai masker, ya kan? Satu kelompok dikasih masker, ya, misalnya di sebuah sekolah misalnya, ya. Satu kelompok enggak, ya, tidak masker. Ya, ini kan sebenarnya bertentangan dengan dengan etika, kan? Ada dua policy, satu pakai masker, satu tidak pakai masker, ya. Kita bandingkan satu daerah misalnya, daerah A, daerah B, ya. Ini natural, ya. Artinya kita membandingkan kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah di daerah atau negara atau daerah yang ketat dalam masker atau tidak ketat dalam masker. Kita sebagai orang yang tahu tentang tentang masalah kehidupan, ya pasti akan mencoba untuk terbaik dong pakai masker dong, ya, karena etika kita dalam mempertahankan kehidupan. Tapi bagi mereka yang merasa bahwa ini nggak masalah, kan, karena ini kan udah kebijakannya pemerintah, ya. Ngapain kita harus mengurusi sisi etikanya, ya. Nah, ini salah satu dilema dalam penelitian natural eksperimen yang terjadi. Nah, dalam ilmu politik saya akan menggambarkan satu penelitian yang cukup terkenal di Indonesia yang dilakukan oleh Benjamin Olken, ya. Benjamin Olken itu meneliti tentang masalah korupsi di Indonesia, ya, yaitu monitoring korupsi, ya, monitoring korupsi di Indonesia. Nah, yang diteliti oleh dia apa sih? Dia punya hipotesis, ya, hipotesis bahwa dua bentuk pengawasan korupsi itu ada dua, ya. Ada yang top down dari pemerintah, lalu ada yang bottom up.
bottom up dari bawah, dari partisipasi masyarakat. Nah, dia ingin mencari mana yang paling efektif dalam mencegah korupsi, ya, cegah korupsi. Ini yang ingin diteliti oleh Ben Olken dari MIT. Ada dua instrumennya, itu top down dan bottom up. Nah, lalu dia membagi ini dana desa ya, dana desa. Lalu dia membagi desa yang pengawasannya top down, ya, desa yang disebut dengan treatment. Ada dua grup, ya, dia tidak pakai random assignment, nggak ada plus, nggak ada post test, dia cuma membandingkan antara treatment dan, ya, antara, kita nggak sebut treatment dan kontrol karena ini agak antara dua desa, yaitu antara desa yang pakai top down, ada yang pakai bottom up dalam pengawasannya. Ternyata setelah dapat data, ya, data yang sifatnya secondary data, ternyata yang paling efektif mencegah korupsi adalah yang top down dibandingkan dengan yang bottom up. Nah, ini eksperimen, ya, menguji instrumen, yaitu menguji dua treatment, yaitu top down dan bottom up, ya. Dari hasil penelitian dari Ben Olken, ternyata top down lebih efektif. Nah, apa kelebihan dari penelitiannya Ben Olken itu, bahwa ternyata Ben Olken tidak natural, karena dia tidak manusia yang ditelitinya, objek ditelitinya nggak sadar bahwa dia sedang diteliti. Ya, jadi sehingga itu hasilnya sangat natural dan lebih dalam sisi validity-nya lebih valid, ya. Dari sisi internal validity-nya lebih valid, ya. Validity yang lebih valid, dan external validity juga lebih baik juga karena dia respondennya lebih banyak. Tidak hanya seperti penelitian laboratorium yang hanya sedikit orang, tapi ini external validity-nya juga kuat. Ya, internal validity-nya kuat karena dia menggunakan kausalitas yang kuat dalam menjelaskan internal validity ini kan berkaitan dengan kausalitas, ya, dan sangat kuat karena dia bisa benar-benar mengontrol respondennya sehingga respondennya nggak sadar, ya kan. Beda dengan penelitian laboratorium, ya, dari sisi internal validity-nya bermasalah karena ada nanti dikhawatirkan perubahan sikap dari responden. Tapi dalam ini kan respondennya nggak sadar bahwa dia sedang diteliti. Bahkan ini ini kan penelitian tentang kebijakan, kan, ya, penelitian kebijakan. Dan yang kedua, dari sisi external validity juga kuat karena dia meneliti banyak sampel, ya, seluruh sampel bahkan, ya kan, desa-desa yang menggunakan top down dan bottom up, sehingga dua sisi ini kuat. Jadi memang akhirnya penelitian natural experiment ini memang paling sering dipakai oleh ilmuwan ekonomi, ya, para ekonom dalam melakukan evaluasi kebijakan pemerintah. Ya, kita juga bisa melakukan dalam sisi kebijakan publik, misalnya bisa melakukan eksperimen juga dalam sisi natural eksperimen ini. Misalnya dalam sisi COVID-19 misalnya, kita bisa meneliti daerah mana yang efektif dalam mana treatment yang kebijakannya efektif, misalnya di Indonesia, atau misalnya antara daerah yang transparan websitenya, ya, kita bisa misalnya bagi yang kita kreatif, misalnya kita bisa sisi tata kelola pemerintahan, ya, tata kelola COVID misalnya, mana yang lebih efektif memanage COVID yang terbuka atau tertutup tata kelolanya, ya. Lalu kita akan lihat bagaimana hasil mitigasi COVID-nya, misalnya mana yang lebih bisa menurunkan angka COVID dan lebih menurunkan angka kematian dan segala macam-macam. Apakah pemerintahan yang terbuka atau pemerintahan yang tertutup? Ini bisa kita teliti. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang tentang penelitian natural experiment. Kita akan kembali lagi nanti dalam
yang ketiga yaitu disebut dengan survei eksperimen. Dan ini salah satu tipe penelitian yang juga sedang marak digunakan di ilmu politik. Sekian dari saya, kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.